Baik, apa sih yang menjadi penyebab mata hati kita tertutup sehingga kita jadi ketipu? Mana yang asli, mana yang palsu? Setuju? Kita lihat surah 45. Buka HP-nya. Oh, anak-anak kemana nih? Oh, dibagi sertifikat. Sila anak-anak. Cicing sekarolot mah. Ya, dibagi sertifikat ya. Surah 45 ayat kita dulu ya. Kita lihat. Surah 45 sarua ini karek tidur. Surah 45 ayat 23. Surah 45 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Badai Allah, badai aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawan faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, jadi di pertanyaannya kepada Nabi Muhammad, hakikatnya kepada kita juga ya. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu? Apakah engkau Muhammad pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Artinya apa? Semua keinginan hawa nafsu diikuti. Apa? Diikuti. Gitu. Diikutin semua keinginan hawa nafsu tanpa ditentang, tanpa dipikirkan, dilakukan, didukung. Apa yang terjadi? Dan Allah membiarkannya sesat semua. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Jadi kalau kita ngikutin hawa nafsu, maka sama Allahnya dikunci hatinya, ditutup, matanya ditutup, telinganya tertutup. Jadi tidak bisa ngedengar, tidak bisa ngelihat, dan tidak bisa tersentuh. Itulah orang yang ngikuti hawa nafsunya. Dianalogikan kan begini. Ditanya, tahu nggak madu? Tahu nggak racun? Tahu. Tahu nggak manfaat madu? Tahu. Tahu nggak madaratnya racun? Tahu. Tapi anehnya giliran praktek ngambil racun. Ya, ulangi, giliran praktek ngambil apa? Racun. Kenapa? Kita bingung kan? Ditanya dia tahu madu, dia tahu racun. Kenapa giliran praktek ngambil racun? Karena tatkala dia mengambil posisi mata dia tertutup, jadi nggak ketahuan mana madu, mana racun. Setuju? Oh, wajar. Lalu si racun itu diminum. Apa? Diminum. Dibilangin, jangan ngambil itu racun. Yang satunya lagi madu. Nggak kedengar sama telinganya sudah tertutup. Itu analogika. Paham? Lalu dia minum. Tatkala diminum tidak berasa itu racun. Kenapa? Karena mati rasanya. Alhasil dia ngambil racun, nggak kelihatan. Dikasih tahu itu racun, nggak kedengeran. Diminum racun, nggak berasa. Yang ada
racun sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, hancurlah dirinya. Itulah orang yang mengikuti hawa nafsu. Tahu akalnya baik, tahu akalnya buruk, mana yang baik mana yang buruk, tapi kelakuan tetap aja buruk dilakukan. Kenapa? Karena sudah terkunci hati, mata dan telinganya. Halo. Di tengah haruleng ya. Cik punten dana rosnya. Upami anak muda seusia SMP SMA kalau sudah kena penyakit malarindu, apa? Malarindu. Dunia teh milik berdua, yang lain ngontrak didinya mana. Sudah cintanya luar biasa, diikuti hawa nafsunya, maka akan terjadi yang tiga tadi. Pagi-pagi WA-an enggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adinda, ya sayang. Aduh. Apa kabar? Wah, tanyanya mesra-mesra banget begitu. Oh, udah makan belum? Alhamdulillah, ini udah sarapan. Sama apa sih? Empal jengkol. Ditaroskan pagi ditanya, siang ditanya, sore ditanya, mau tidur ditanya, diperhatikan. Ya, mohon maaf. Orang tua yang ngandung, orang tua yang melahirkan, orang tua yang menyusui, orang tua yang menyekolahkan, sampai dia lulus sekolahnya, sampai punya titel sarjana S1, S2, dan dia bekerja, sukses punya pekerjaan, tatkala dia sudah punya pacar, dia lupakan tuh orang tua. Betul tidak? Betul. Kira-kiranya yang harus diperhatikan orang tuanya apa pacarnya? Orang tua. Jawab. Orang tua. Kudu nama. Ayo praktek. Budak batur ditanyaan wae. Betul tidak? Betul. Diperhatikan anak orang lain yang belum jelas, isinya juga bukan, betul tidak? Tunangan ge acan. Datang harulang kieu teh cigan urang masak. Akalnya tahu yang harus diperhatikan orang tua, tapi kenapa praktek lebih memperhatikan orang lain dan itu ternyata zina. Wala taqrabu zina. Betul nggak? Ngapain kita hubungan kalau nggak jelas? Betul tidak? Betul. Masya Allah. Lalu janjian, di mana janjian anak? Di Baso Japri. Jangan pakai Maxim, jangan pakai AA jemput. Hebat. Masya Allah. Halo? Punya gaji pertama langsung traktir Baso Japri. Orang tua yang ngedidik, ngebimbing, mengarahkan sampai dia sukses. Kenapa orang tua tidak duluan menikmati hasil gaji karya dia? Betul tidak? Betul. Cik zaman itu stres tuh. Cung gitu. Pernah ngalaman teh tahu? Betul tidak? Betul. Kalau sudah kegila-gilaan, hawa nafsunya terus diikutin, maka buta mata hatinya. Dikasih tahu, kenapa kamu lebih perhatian ke dia? Padahal kan kamu punya orang tua kamu sakit, orang tua ini nih. Kira-kiranya masuk gak? Nggak bakalan. Betul tidak? Betul. Jadi dia tidak akan mendengar, tidak akan melihat. Kenapa? Dan hatinya tidak akan tersentuh. Kenapa? Karena dia sedang asik ngikuti hawa nafsunya. Mohon maaf lagi, kalau orang cinta harta, orang cinta jabatan, mohon maaf, ngikuti nafsu nggak itu? Kalau diikuti, ngikuti keinginannya, mohon maaf, jangan aneh kalau para pejabat sudah dipilih sama rakyat, sudah digaji sama rakyat, dikasih kesejahteraan sama rakyat, masih korupsi uang rakyat. Gak usah aneh. Oh, nah tarik tuh ini. Halo, astagfirullahaladzim. Pak Ustadz emosi ya. Semangat. Cai. Haji. Salah. Betul tidak? Kan cek logika orang, ya Allah. Saya nanya, mohon maaf, yang jadi atasan pejabat apa rakyat? Rakyat. Pejabat apa rakyat? Rakyat. Kan tibalik, nu hormat kalah rakyat. Halo? Para pejabat teh pengabdi saha? Rakyat. Berarti dununganna saha? Rakyat. Karena dia rakyat yang milih, rakyat yang gaji. Betul tidak? Betul. Ya gagayaan pakai plat merah. Halo. Pret. Boga perasaan. Lewat pakai plat merah, gaya. Betul tidak? Ada ibu-ibu sedang jalan kaki kayaknya kelelahan, sugan harus, ibu mau kemana? Ayo ngikut dulu. Enggak kan? Rusuh, wiu gitu.
Halo. Betul tidak? Jadi bukan nggak boleh hormat, artinya jangan dibalik. Betul tidak? Masya Allah. Jadi jangan aneh kalau orang cinta harta, cinta jabatan, mereka berani melakukan apa yang mereka inginkan. Karena kalau orang sudah ngikuti hawa nafsu, maka sifat bahimiyah akan tumbuh dalam dirinya. Apa itu bahimiyah? Kebinatangan, hewan. Nyata salah satunya nyata babi, terang babi. Bagong. Maksudnya? Bagong. Tong bari melong kadia nyut bagong na tuh. Kadiri bagong gitu. Tong babi itu larinya itu lurus. Jalannya lurus, gak bisa parkir dia, Pak. Lempeng babi. Jadi lamun diudaku babi, entong lompat ya. Set, hai gitu lempeng itu. Tidak bisa parkir itu. Artinya apa? 3H akan dilakukan. Halal, haram, hantam, demi mencapai tujuan mereka. Tidak ada yang halal, tidak ada yang haram, tidak ada saudara atau siapapun, dia hantam saja. Bisa paham? Itulah orang yang sudah ngikuti hawa nafsu. Nggak ada perasaan, nggak kesentuh sedikit pun. Masya Allah. Kenapa? Karena dia ngikutin hawa nafsunya. Lanjut. Cik badan naras dia ka bapak-bapak nutos nikah nu teu acan komo. Ai resepna ka isi teh kanu neuneur kanu peot. Teu repe itu ditaros teu repe. Kan teu aya pilihan di dinya ge. Ya puasa. Ya masuk langsung ngabayangkeun pamajikan sebenarnya. Badan naras resep nu neuneur resep nu peot jawab. Duh, air bojo orang beki dia beki naon? Lamun nikah na karena neuner na, berarti lama-kelamaan rusak kan? Semakin peot semakin rusak. Expired. Betul tidak? Kalau istri nikahnya karena materi, selama ada materi bertahan tidak? Gak ada materi lewat. Mulai malah likir. Ya teh can nikah kene wae. Ayo coba berdiri yang belum. Subhanallah. Original. Sok atuh dikapayun kan mangga kapayun. Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami tidak? Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena hawa nafsu akan rusak ujungnya. Maka yang bikin tenang itu adalah ngikutin aturan siapa? Nah, faman tabi'a sarang. Hudaya. Fala khaufun alaihim walahum yahjanun. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Itu jaminan garansi dari Allah. Rumah tangga akan sakinah, mawadah, warahmah. Hilang takutnya, yang ada tenang. Hilang sedihnya, ganti bahagia. Walaupun gak ada uang, walaupun gak ada jabatan, walaupun gak ada yang muji, kalau dia ngikuti petunjuk Allah, rumah tangganya karena Allah, ngikuti aturan Allah, Allah jamin rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Takbir. Jika nunung teli atau Allah pernah ya. Tapi sebaliknya, walaupun banyak duitnya, tinggi jabatannya, tapi kalau mereka tidak mengikuti petunjuk siapa? Tapi mengikuti hawa nafsunya, dijamin takut pasti ada, dijamin sedih pasti ada. Rumah tanggana awet rajet. Aya nu nyalindur wayah kios. Halo. Jadi cinta yang sejati itu cintailah aku karena Allah. Otomatis prakteknya sesuai aturan Allah. Mulai ngaharulang. Ya nutos rumah tangga lalami bahagia tanah pirariweuh wae teh. Mulai jadi kita bisa diagnosa sekarang. Kalau kita ngikuti petunjuk Allah,
walaupun dalam kondisi bermasalah, tetap Allah berikan ketenangan. Saya kasih analogi yang sangat mudah. Ini sebelum muhasabah ya, biar kita muhasabahnya kena. Amin. Gini, di jalan lalu lintas, tatkala kita berkendaraan roda 2 atau roda 4, ada aturan nggak? Ada ya. Contoh roda 2 aturannya harus bawa STNK nggak? Harus bawa SIM nggak? Harus pakai helm nggak? Sekarangnya pakai masker ya? Oke, itu aturan kan? Lalu kita pakai kendaraan, nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, nggak pakai helm, nggak pakai masker, melanggar nggak? Tatkala kita mengendarainya tenang tidak? Leluasa tidak? Oh gitunya. Tatkala ada razia, mulai ada takut gak? Waduh, razia jam mening besar-besaran, arek mundurin geus macet, beuki hareup, beuki deket, beuki sewaktu tah. Katingali ningali polisi sewaktu tah. Saya nanya, emang polisi hantu? Jadi yang bikin takut dan yang menghantui rasa takut dalam ada diri kita, polisi apa kesalahan kita? Paham gak sekarang? Jadi ketakutan itu muncul penjelmaan dari kesalahan yang kita lakukan. Dunia ini milik Allah, Allah yang punya kuasa. Allah sudah ngasih aturan di dunia ini, baik di rumah, baik di luar rumah, baik berumah tangga, baik dalam bermasyarakat, bernegara. Kalau tidak pakai aturan Allah, melanggar tidak? Dijamin takutnya pasti ada. Jadi ketakutan yang ada adalah muncul dari kesalahan. Balik lagi tadi ke pelanggaran. Pelanggarannya banyak, sejauh mana takutnya, sejauh itulah takutnya. 4 pelanggaran, 4 level ketakutan. Betul gak? Coba misalkan ikutin aturan, bawa STNK, ngurangin gak? Yang keempat, ngurangin tidak? Bawa SIM? Ngurangin. Pakai helm? Pakai masker? Hilang gak takutnya? Walaupun motorna odong-odong biasa wae, back to narolong itu. Back to motornya biasa aja tapi komplit sesuai aturan. Ketemu polisi tenang nggak? Assalamualaikum Pak, ada Pak? STNK? Nih SIM ini. Udah tenang aja, pede amat. Walaupun motornya baru, mahal harganya, aksesorisnya luar biasa, nggak pakai aturan, takut aja yang ada. Ngerti nggak maksudnya nih? Walaupun hidup kita pas-pasan, penghasilan pas-pasan, rumah sederhana dikatakan, kalau kita ngikutin aturan Allah, Allah jamin gak ada takut, gak ada sedih. Jadi kita tinggal introspeksi diri aja, luruskan. Aturan Allahnya apa? Al-Quran apa Quran? Al-Quran. Surah 43-36. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarinun. Barang siapa semua? Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah, yaitu Al-Quran, kami siapkan setan menyesatkannya, dan setan itu jadi teman karibnya. Tuh, sahawai jalmina umum berpaling dari aturan Allah Al-Quran, Allah tos nyiapkan setan anu nyesatkan, jeung setan bakal jadi baladna. Contoh aja, dalam minum ada aturan gak minum? Tangan kanan, tangan kiri. Duduk apa berdiri? Baca bismillah atau baca Quran? Aturannya kan? Lalu kita nggak pakai aturan, berarti minum bersama siapa? Energi naon? Kasurupan ayah. Betul tidak? Tidur ada aturan. Kalau nggak pakai aturan, tidur bersama siapa? Allahu Akbar. Berumah tangga ada aturan. Kalau nggak pakai aturan, berarti temannya siapa? Masya Allah. Ngaji ada aturan. Kalau ngaji nggak sesuai aturan, siapa temannya? Cik, aturan ngaji diukna kumaha? Mulai cicing tong robah. Halo. Halo. Ibu ari pangaosan calikna gitu. Canda. Lamun pangaosan nih bapak-bapak ibu sok pinu teh gigirna we wungkulnya leres teh. Ustad di dia, jamaah di ditu gitu. Ningali ustad lok kayak gitu. Sesuai aturan tidak itu? Ari ngaos teh kedah muwajahah antara mustami jeung narasumber kedah saling berpandangan. Rudat cenabi meningali ustadna niatan niat abdi ningali ustad lillahi taala. Jadi pahala. Ngerti enggak itu?
Sholat ada aturan nggak? Sholat subuh berapa rakaat? Oh Ustaz, saya mau 4 rakaat aja, lagi semangat subuh. Sah nggak tuh? Diterima nggak? Dapat pahala, dapat siksa? Kan cek logika orang mah alon nitah 2 orang opat hebat teh tah. Engke duhur abi darada cara P2 we Pak. Nggak bisa, ada atuh. Saya nanya ke ibu-ibu, Bu, aturan kalau ketemu suami datang, aturannya yang baik senyum manyun. Tuh mulai naon sih salah ngobrol. Senyum manyun. Oh, aya balat. Bade ka dieu? Ka haji lah tah. La ilaha illallah. Nah, ulangi lagi ya, kita simpulkan saja. Supaya cintanya tuh tulus, maka jangan ngikuti hawa nafsu, tapi ikutin aturan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil, cinta sejati akan menumbuhkan kebahagiaan, ketenangan jikalau cinta itu diikuti dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa biker subuhan ini auranya aura kasih semua?